Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk video 242 terkait kaji keilmuan Meraga Sukma secara Islam tentunya. Nah, serem juga ya kajiannya ya. Tapi setidaknya tadi udah paham, ternyata bukan ruh yang pergi. Ya. Energi astral itu yang disebut energi pikiran. Pertanyaannya, antum kalau berpikir mengeluarkan energi tidak? Mengeluarkan energi. Kalau antum orang Minang Aco Taimpi itu tanpa disadari, lalu di antara sadar atau indak sadar, antum bentuk Taimpi, namanya orang menyebut diimpi siampa. Itu sebenarnya antum sedang meraga sukma. Sampai enggak? Di antaranya tuh. Itu UB-nya apa? Kalau dun sana awak macam itu, tak imping capek siram saya, jangan di toko, beko tak kajui, jantung copot pula beko. Itu ubenya. Sudah itu, tolong dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kondisinya. Jeda antara sadar dengan tidur. Itu yang perlu dipahami. Terapinya gitu. Ya. Nah ini kan harus disampaikan oleh terapi ilmu tasawuf. Di UIN gitu ya. Kalau tak kajui iko ubenya. Kalau ingin cerdas ako ubenya. Duduk ya. Nah. Kita lanjutkan. Jadi kalau di Jawa disebut tertindih energi. Kaget. Dikagetkan. Nah. Jadi sukma atau jiwa adalah kemampuan manusia yang bersifat kasat mata, goib, atau metafisika. Sering kita tidak sadar itu. Berarti kita sempurna, bisa meraga sukma. Ya. Sedangkan sukma atau jiwa ini, artinya jiwa itu sangatlah kompleks. Terdiri dari beberapa sub-sub penyusun. Salah satu dari sub-sub tersebut adalah kemampuan bawah sadar. Sering kan disebut bawah sadar, ngimpi, itu kemampuan bawah sadar, termasuk pecahan dari meraga sukma. Kompleks sekali. Atau ada yang menyebutnya ini diselidiki secara ilmu modern, namanya extrasensory perception atau ESP. Pernah dengar nggak? Itu dia. Ya. Sering disingkat ESP, ada juga yang menyebutnya indera keenam. Itu lokal. Ya, pernah dengar indera keenam? Kalau amalan indera keenam, orang-orang Jawa 4 kakang kawa adi ari-ari pancar, ilmu itu. Itu dia. Ya. Itu tidak ada sangkut paut dengan jin. Paham ya? Nah, jadi kemampuan bawah sadar ini sebenarnya kompleks ya, harus diilmui supaya kita jangan taklid. Hanya yang pasti kesemuanya ini jelas merupakan anugerah yang diberikan Allah mempunyai alam bawah sadar itu kepada setiap makhluk, manusia saja. Disitulah titik kesempurnaan manusia dibandingkan ciptaan-ciptaan lainnya. Mempunyai kemampuan di energi sensori spiritual pada alam pikiran. Itulah keuntungan kita sebagai manusia. Jadi sejak kita lahir dengan sifatnya yang khas, sifat khas dari kemampuan indrawi keenam ini, bahasa begitulah,
Ini adalah kemampuan sensoriknya yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tidak dibatasi, nggak perlu di tempat sana. Orang yang peka banget dia bisa melihat Jakarta, bisa merasakannya. Maka sering ada orang merasakan dajibu, dajibu. Seolah-olah kita nggak pernah ke sana, tapi seperti di sana. Itu sensorik. Kita tidak sadar meraga, bukan ruhnya, tapi jiwa. Nah, ruh itu energi juga. Tapi dalam konteks seluruh keraga dan seluruh keruhani, maka diproyeksikan karena ruh sifatnya tunggal. Ya. Itu ada di manusia, itu anugerah terbesar sebetulnya. Nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan sifat uniknya itu, maka indera keenam atau kemampuan sensorik tadi bisa melakukan aktivitas walaupun antum ada di sini, antar dimensi namanya. Jadi merugi bener deh kalau antum tidak mengambil ilmu ini. Kalau antum nggak tahu bahwa kita ini berdekatan dengan alam jin, alam bunian. Dan kalau ada yang nyasar ke sana, antum tidak bisa menolongnya, nggak usah deh jadi orang Islam. Hijib nasor. Bukakan pagarnya. Ada satu hijib lagi, tapi nanti penuh-penuh memori kita kan. Kita udah tahu, kita gimana meraga sukma gitu bahasanya. Nah ini dipahami dulu keilmuannya, diilmui dulu. Ya. Jadi antum coba mulai besok transdimensi. Waduh, berat banget bahasanya ya. Kalau kita hanya pergi ke pasar begitu aja sih nggak apa-apa. Tapi kita nggak bisa beli pete. Wah, transdimensi di sini. Kita ambil batu di rawa bening katanya kan. Tahu-tahu nongol batunya, itu kaget andong tuh. Berarti dia menggunakan jin kan? Nggak bisa begitu. Konteksnya nggak bisa begitu. Kalau kita gunakan malaikat, malaikat itu nggak punya dimensi transsensorik ini. Yang ada itu jin. Paham nggak? Jadi beda dia kebaikannya. Itu kodam malaikat kita pakai untuk mengambil batu katanya. Dari jarak yang sekian kilometer, secepat kilat. Ya nggak bisa. Karena malaikat nggak begitu. Paham nggak? Itu yang diilmui. Ini bahasa vulgar aja lah ya, supaya kita lebih mudah. Karena kalau menggunakan bahasa-bahasa tasawuf, itu mah komat tingginya, bahasanya iktibar makna kan. Zaman sekarang nggak bisa kayak gitu kayak nyampeinnya. Ya. Jadi, apakah antum punya bakat transdimensi? Jawabannya ada. Yang paling tinggi di mana? Makhluk jin. Makhluk jin itu transdimensi. Karena dia bisa masuk ke wilayah pikiran orang. Maka divisualkan pikiran orang, bentuknya pocong. Tiba ke Jawa Barat siampa bentuk karo. Kan gitu. Itu dia. Jadi bisa dianalogikan sebagai perangkat lunak. Nih, karena sudah ada komputer udah disebutnya ya. Namanya software. Perangkat lunak software. Pada komputer ya. Kita tahu bahwa software terdiri dalam beberapa klasifikasi. Ini nih komputer nih. Ya. Software sendiri terdiri beberapa klasifikasi sesuai kebutuhan penggunanya. Jika dalam software komputer dikenal dengan nama operation system, betul nggak? Ada operation system kan? Itu sebagai basis kegiatan dari aktivitas komputer. Maka dalam jiwa dan sukma kita pun ada komponen yang berfungsi sebagai basis kegiatan seluruh aktivitas hidup kita. Yang dalam bahasa Quran disebut apa? Qalbu. Qalbu. Jadi sebenarnya kegiatan melepas sukma, meraga sukma, bukan membuat tubuh kita menjadi kosong. Itu nyegik namanya. Kalau ingin jadi babi, itu ada ilmunya. Berarti kosong ditungguin sama istrinya. Iya kan?
Gitu. Istrinya nungguin. Kalau lampunya mati berarti ditunggangin. Itu dimensi haiwaniyah. Tolong saya dong nyampaikan. Dan dong lanjutan tuh. Nah, karena mendalami iko, saya nggak boleh. Ya, ada itu keilmuannya. Jadi bukan arti kata kosong tanpa ada ruh. Ruh tidak bisa bergentayangan. Duduk, ada di Quran tuh. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kita bukan melepaskan sukma, tapi mendayagunakan kemampuan ekstrasensori kita untuk melakukan penjelajahan antar dimensi dunia barja. Bukan kuburan ya, dunia yang terbatas tadi, dibatasi oleh barja. Jadi proses melepas sukma hanya memanfaatkan kemampuan otak yang kompleks. Tidak seperti yang diperkirakan orang yang menyangka melepas sukma adalah berupa sinar, saudara 45 pancar. Bukan begitu. Itu memudahkan bahasa. Hal ini jauh dari kenyataan yang sesungguhnya secara ajaran Islam. Jadi gini, kita pahami otak dulu ya. Otak manusia adalah suatu organ tubuh yang sangat luar biasa. Dan teramat kompleks. Makanya dikasih benteng yang kuat. Batok kepalanya tuh kuat itu. Iya kan? Dibandingkan tubuh yang lain. Ya. Kuat mana tangan dengan memecah batu daripada tempurung kepala. Kuat tempurung kepala. Jadi besok kalau mecahin apa-apa jangan pakai ini, pakai kan yang tang gitu kan. Ya. Kue kok dimensinya. Makanya ada orang yang melatih ini tanpa berat. Banyaknya tangan kan lama itu. Tapi jangan dipraktekin tadi, itu perkiraan. Begitu Allah melindungi kesempurnaannya dengan batok ke kepala. Karena sangat sensitifnya perbedaan manusia di otak itu. Hati-hati. Karena kuatnya dia melepas itu bukan melalui dimensi-dimensi sifatnya fisikal. Non fisik bisanya. Non fisik. Aduh pusing juga nih kaji ya. Tapi enggak lah. Kita pahami dulu. Amalannya sebentar. Amalannya gampang. Pasti menggunakannya dengan anfus. Putaran napas. Itu benar itu. Antum duduk sekarang. Kita praktekin ya duduknya misalnya. Relaksasi. Dengan pola napas yang benar. Tarik, simpan. Hilangkan problem. Kalau masih galau nggak bisa. Maka antum akan berputar tuh. Tanpa disadari. Sudah itu, jangan dilawan gerakan tadi. Ikuti aja. Antum akan melesat ke suatu tempat yang antum sendiri bisa nonton. Nah ini yang bisa dilatih. Apa rapalannya? Apa hijibnya? Apa pagernya? Apa keilmuannya? Mesti gimana? Itu semua supaya jangan menyalahi syariat Islam. Ya, nggak bisa mengada-ada. Kalau mengada-ada pasti ketahuan. Pasti orang yang peka pasti ketahuan. Ya. Jadi sebetulnya melepas sukma itu hanya memanfaatkan kemampuan otak yang kompleks seperti yang tidak seperti yang diberi nyangka orang melepas sukma adalah berupa sinar saudara 4. Bukan begitu ya. Nah, jadi itu hanya khusus mengatur saraf sensorik. Lalu mengatur khusus saraf motorik. Ada saraf sensorik di otak kita, ada saraf motorik. Dan lain-lain. Banyak lagi lapisannya. Kita tidak belajar ilmu medis saraf. Banyak ilmunya. Dan salah satu fungsi penting di dalam otak, tahu nggak? Yang paling penting untuk memahami konteks ini. Ada suatu bagian otak yang mempunyai tugas sebagai pengawas. Di otak itu tuh ada tugasnya ngawasin. Jan, boleh. Jan, Babayu. Kerasa nggak sama kita? Itu penting. Nah orang sering melalaikan ini nih.
Udah jelas kita tahu, diawasi, harus baik. Dilanggar juga. Itu bagian otak, belum bagian rohani. Tugasnya otak itu mengawasi saja. Di mana letaknya? Ubun-ubun. Lapisannya itu bekerja, energinya dari ubun-ubun berada di otak belakang. Jadi seluruh tubuh kerja badan kita ini kalau diawasi akan berjalan semestinya. Ya, normal. Artinya kalau orang ngoceh ndak bakat tantuan, nah ya, gilo tanggung, pengawasnya ala ndak ada. Ya. Nah. Jadi pas kita meraga sukma, yang paling penting otak mana yang bekerja? Otak yang pengawas. Pengawas itu harus di-back dengan pagar. Pagar itu hijib nasor. Aduh, ini bisa ribuan kalau dijelaskan secara medis. Dan kalau secara medis, secara sains medis, itu bisa dibedah kepala kan? Iya kan? Nah, bagian otak ini terus-menerus bekerja walaupun kita tertidur pulas. Disitulah sering ada mimpi. Itu yang disebut otak pengawas, bahasanya gitu. Karena otak pengawas bekerja mengawasi, pas masuk setan, maka ngimpi kita. Kayak setan ganggu. Kenapa setan bisa nembus dimensi otak, sensorik kita? Karena kita tidak beradab dalam tidur. Adabnya ada, nggak ada pagar. Nggak ada doa, nggak ada ini, degil banget. Ya. Jadi sebetulnya sensorik bagian otak pengawas ini ya terus bekerja, nggak pernah istirahat. Walaupun antum tidur, pulas. Buktinya, walau kita tidur pulas sekali itu pulas, bagian tubuh seperti jantung terus memompa darah kan? Berarti ada yang ngawasin nggak? Itu dia buktinya. Terus normal seperti seluruh tubuh, paru-paru yang terus menghisap oksigen, melepas CO2. Bahkan pengawas ini akan membangunkan kita. Kalau bersih awasan kita, pasti ibu kalau jengking pas lalu awak. Jago seorang saya bener dah. Kalau cingkaha pengawas dakarjo bah. Kalau seorang saya ya, gampo seorang saya. Makanya orang yang tidur pulas hati-hati kalau nggak beradab. Gampo gadang dek pulas. Lama saya itu namanya tidur mabuk. Tidur mabuk tuh lah. Jadi pakso tuh lalu udah bakarjo otak pengawas. Ada adab dalam tidur. Supaya bekerja otak pengawas tadi. Walaupun antum tidur pulas. Ya. Maka paru-paru bekerja normal, darah mengalir ke seluruh tubuh, menghisap oksigen dengan tenang. Antum dalam keadaan ngomong, oksigen antum dihisap CO2 itu beda-beda. Kalau tidur, tenang nggak? Ada ngatur berarti kan? Begitulah Allah menciptakan kita kesempurnaan pada otak saja. Tanpa bagian otak ini, tubuh kita akan tidak dapat berfungsi ketika kita tidur. Sehingga akibatnya kita bisa mati karena kegagalan fungsi tubuh. Setuju? Setuju? Maka ruh itu energinya. Nah, salah satu bagian otak yang penting lainnya, selain otak pengawas, adalah suatu bagian otak yang bertugas untuk menganalisis. Analisa. Setiap sensorik yang diterima tubuh lalu dikirim dalam bentuk neurotransmitter ke otak seperti mata. Ya, sudah itu sehingga kita bisa melihat dari kulit sehingga kita bisa meraba, merasai sakit ketika kita ditusuk duri, dari telinga kita bisa mendengar dan lain sebagainya. Itulah otak analisa. Bagian otak ini sangat penting bagi manusia karena jika bagian ini tidak berfungsi dengan baik maka kita tidak akan bisa melihat, mendengar, merasakan, membaui. Menggunakan bius di sini mainnya.
otak analisa. Ya. Namanya pembius, itu fisik. Tapi otak pengawas tetap bekerja. Sama enggak? Maka secara Islam membius tidak mutlak dengan kimia, tapi dengan kimia syahadah. Beda lagi. Ya. Antum bisa tidak merasai. Kalau galau kecil tuh, di sini bisa hilang tuh galau, bisa ketawa antum, walaupun utang antum becibun. Tapi itu kena fikih. Tahu nggak? Antum tuh mesti digecer dulu supaya bayar gitu. Paham ya? Ada fikihnya. Ya. Jadi mendalami meraga sukma itu yang bermain tadi, bukan ruh. Duduk ya. Tidak ada yang rusak sama sekali pas kita sadar. Kalau kita memahami dengan benar, walaupun itu meraga sukma. Namun jika bagian otak tadi rusak, maka tidak akan ada yang sensorik ini, yang sifatnya analis ini sama sekali. Jika kita bisa memfungsikan dua bagian otak tadi secara maksimal, yaitu otak pengawas dan otak analisa, maka antum dengan cepat akan menguasai ilmu meraga sukma, berjalan dimensi astral yang sangat luar biasa. Nah, sampai sini paham? Itu bahasa pengetahuannya lah ya. Karena kalau antum membaca ilmu ESP, ilmu meditasi, waduh panjang, ditarifin lagi tahap 1, tahap 2, tahap 7, di ini nggak ada gitu tahap. Enggak. Pokoknya paham dulu deh. Ya. Dengan menjaga kesadaran otak, khusus yang dua tadi, ketika kita tidur, ya, gunakan adab tuntunan Rasulullah, sunnah tidur Rasulullah. Itu pernah dong sampaikan. Maka ketika kita tidak lagi merasakan tubuh, tidak bisa menggerakkan, merasakan tubuh kita sama sekali, tapi kita masih sadar sepenuhnya. Ada orang yang tidurnya sensitif ya? Ada nggak? Ada. Ya. Walaupun kita pulas, ya, maka pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Pergi kemanapun yang kita mau dengan bebas, seakan-akan kita sudah bangun, padahal kita badannya tertidur pulas. Suatu hal penting yang perlu ditegaskan adalah kemampuan melepas sukma ini adalah murni kemampuan manipulasi kemampuan otak, bukan ruh. Meraga sukma itu manipulasi kekuatan otak, bukan melepas ruh. Ya. Hal ini jelas tidak benar. Kalau antum berpikiran melepas ruh, pecah badan bisa berada di sana. Buktinya adalah kita masih bisa bebas balik lagi ke tubuh wadak kita. Kalau kita mempraktekkan ini tanpa ada hal yang aneh. Bayangkan kalau ruh, tentu kita tidak bisa balik lagi ke tubuh wadaknya kecuali atas izin Allah. Ya, dalam hal ini perlu kita maknai secara spesifik dan sifatnya harus dijelaskan, dan mengamalkan meraga sukma jelas memerlukan pembimbing guru ya. Orang yang ingin melepas sukma harus memiliki energi tubuh yang besar. Yang besar. Itu digunakan secara fisik. Dilatih riyado, maka diajarin ilmu napas. Gerak olah tubuh. Jadi kalau antum ngerokoknya udah jisamsun nyedot terus, tidurnya kurang begadang, jangan praktekin ini. Sama ya, itu ke fisik. Cukup besar supaya mampu melontarkan sukma keluar. Itu bukan perkara ringan, itu tenaganya besar. Karena ada kait dengan raga dan dipergunakan untuk proses perjalanan luar tubuh. Pertanyaan, Apollo kalau berangkat perlu kalori berapa itu energinya? Dibakar dulu. Begitu juga tubuh sama. Orang itu harus mengetahui teknik melepas sukma secara benar dan diawali dengan latihan fisik dulu. Orang-orang lama gitu, maka ada yang disebut ilmu bela diri katanya, ilmu pernapasan. Tapi sering cenderung orang keasikan di situ aja, makna hakikinya nggak tahu untuk apa. Ya. Disiplinnya harus jelas.
caranya dengan pernapasan murni namanya. Kalau di sini nyebutin onasima, olah napas YM, kan gitu ya. Boleh-boleh aja, nggak disalahin. Salah satunya metode melepas sukma dengan metode relax. Kemarin karena latihan yang galau ya udah jengkang-jengkang lah, pasti jengkang-jengkang lah, berefek ke tubuh. Itu bukan bohong. Nanti halunya naik. Dia harus rileks. Dibarengi pernapasan tertentu untuk melepaskan sukma yang dinamakan meditasi levitasi pikiran. Orang modern menyebut MLP. Ya. Metode ini insya Allah aman dan dibolehkan secara syariat. Karena itu ada di tafakur dan tajakur. Ini efektif. Cuman bahasa aja sekarang dikeren-kerenin. MLP lah, ESP lah. Di Quran udah ratusan tahun. Tafakur, tajakur. Sampai bizauki rasa. Maka dia disebut waslat. Ada di Quran semua. Tahu nggak? Lepas dia. Tidak ada ruang dan waktu. Dan itu natural sebetulnya di kita. Jadi untuk dilakukan tahapannya, pertama bagi pemula, kita anggap pemula karena secara fisik sebagian besar sudah dipraktekkan untuk menambah energi pola gimana dasar kita menafas secara murni. Ya, ingat kalau ingin praktekkan langsung praktekkan. Ini bukan ijazah lagi, silahkan. Pertama, kita riyadoh, tahapannya namanya tahapan riyadoh. Start ya, kapan saja, di mana saja, tahapannya riyadoh. Tidak dimaksudkan unsur-unsur hijib dan wirid. Riyadoh dulu, cuman bismillah aja. Antum pertama, antum berbaring di lantai dengan nyaman, plak. Tentu pakai alas, tapi jangan jauh dari tanah. Tangan diletakkan di samping tubuh dengan jempol dan telunjuk saling bersentuhan. Tang. Paham? Gini. Ya. Ini sudah dipraktekkan secara fisik di lapangan. Ya. Pejamkan mata dan taruh lidah di langit-langit. Itu nggak dipraktekkan di lapangan. Taruh. Ini praktekin aja, karena ini riyado. Tahapan kedua, antum lakukan menarik napas dari hidung, dan mengeluarkannya dari mulut. Jangan hidung lagi, hidung. Jadi buka aja mulut, jangan ikut gerak. Jadi buka, ini. Ya. Tarik dari hidung, mengeluarkannya dari mulut dengan aturan napas sebagai berikut. Ini yang enggak Nung sampaikan. Aturannya, ambil napas dan keluarkan napas 50%. Kalau napas 100% gimana? Sampai terasa kan? Kalau 50% tergantung kan? Udah bisa ngukur kan? 50%. Lalu ambil napas 50%, 50% lalu ambil napas dan titik itu keluarkan semuanya. Tahan. Buang di mulut. Duduk. Setengah, jangan. Habis tuh. Itu habis tuh. Wah, nggak enak nih, habisin. Kemarin waktu dipraktekkan di lapangan, andung diemin, dihabisin semuanya. Pas keluar nggak ada tenaga. Sampai nggak? Separuh. Pas membuang, habisin. Full. Ya. Itu yang kedua. 1, 2 udah paham. Masuk 3. Masih cara menapas. Masih yang kedua. Ambil napas, keluarkan. Ambil napas dan keluarkan napas 90%. Tadi 100%. Ambilnya berapa? 50%.
tahan. 100%. Yang kedua, beda jaraknya itu dengan 100% tapi 90%. Kira-kira bisa? Habis. Yang kedua, ada diem. Tinggalkan 10%. Ketiga, ambil napas, keluarkan napas 1%. Ambil napas, keluarkan napas 1%. Ambil napas dari titik itu dan keluarkan napas semua. Sampai. Ulang ya, pelajari ya kata-kata ini. Andung aja Pak langsung ngisi tadi udah capek. Itu perlu energi yang sehat. Yang duduk ini rokok kue, bagadang kue. Sama ya nak, itu baru 2 putaran saja tuh. Nanti dibaca pelan-pelan. Selanjutnya, ambil napas dan keluarkan 100%. Lalu ambil napas dari titik itu juga dan keluarkan semuanya. Nah, nanti insya Allah kalau ada waktu Senin Andung praktekan di sini. Tapi sudah masuk tahapan bukan riyado lagi. Ya. Nah, yang riyado dulu kita latih, ya. Selanjutnya, ambil napas dan keluarkan 30%. Kalau itu 100, kalau 90 tahan. Kalau 50, kalau 30% naikin dikit. Ya, nah 30%. Lalu ambil napas dari titik tadi, keluarkan semuanya. Jadi di titik itu ambil lagi. Cepat. Itu dia prakteknya. Ya. Ambil napas dan keluarkan 20%, lalu ambil napas dari titik itu dan keluarkan napas semuanya. Masuk ketiga. Yang kedua juga banyak tuh. Masuk yang ketiga. Antum bernapaslah napas alami selama 5 menit. Setelah tadi yang kedua, napas alami, napas normal. Hitung. Sampai di 5. Yang tadi 1, 2 itu luar biasa capeknya bro. Nanti diulang bacanya. Ya. Keempat. Antum membuka mata dan niatkan untuk meraga sukma. Caranya gimana tadi? Tetap ini dalam terkunci. Ya. Setelah itu biarkan antum rileks dan tetap berbaring. Jangan mikir apa-apa, napas normal aja. Nah, atau setengah tertidur. Sebab pada saat antum mengalami sensasi seperti berputar, akan mulai ada. Ya. Itu yang disebut gerak energi dari dalam tubuh yang ingin keluar. Itu energi tubuh kamu, sensorik pikiran kamu, dan napas itu ingin keluar. Nah, apabila tubuh antum sudah menjadi 2, maka dia akan buka keluar sendiri. 2, bukan tubuhnya yang 2. Pikiran kita kok di sana? Ya. Nah. Sudah itu tinggal antum mengendalikan dalam keadaan tidur tadi. Mengendalikan tubuh halus tadi. Dikendalikan mau kemana? Pergi sana, pergi sana. Oh, masuk sana. Ya itu mantan saya. Masuk kamar gitu. Kira-kira gitulah ya. Tapi umum yang dipraktekkan di lapangan itu baru metode lapangan. Umumnya sudah ada nawaitu di badannya, akhirnya aden mesti baik koko. Jadi laulah. Inyo mengendalikan. Sampai enggak? Itu yang terjadi. Wah, aden kok guru, harus dan gue ilmu harimau katanya. Kece guru ilmu, akal luas ilmu harimau. Ada yang halu, ada apa kata kemauan dia, sampai enggak? Nah, itu dia yang penting nafi isbat. Jadi di sini
Insya Allah antum harus bisa mengendalikan sensorik, energi napas kita secara astral. Apa yang kita inginkan, tolong baik. Ya. Teknik meraga sukma, metode meditasi levitasi pikiran, itu bahasa Indonesia disebut MLP. Pertanyaannya, antum belajar MLP di luar, dipraktekkan seperti ini atau tidak? Ada, tapi penjelasannya makanya bayar. Di sini besok kita praktekin. Dulu namanya meditasi sufisme. Terahnya dari satar. Digunakannya perangkatnya napas murni. Pola ritmenya harus jelas. Itu tahap awal yang disebut tahap riyado. No bacaan. Insya Allah aman ini. Efektif dan tidak menyalahi syariat. Jadi tahapan riyado harus secara benar mampu, insya Allah antum melepas sukma dengan beberapa kali latihan. Tiap pengamal, tiap yang mempraktekkan akan beda jalan-jalannya. Nah di sini harus jujur. Kalau nggak jujur nggak masalah. Ya, jangan diniatkan jalan-jalannya. Sampaikan. Jangan diniatkan jalan-jalannya. Ade, hari kini kita meraga sukma. Ada niat kan kawan tantulah. Itu diniatkan. Biarkan apa adanya, natural. Ya, kita kan mencari petunjuk. Itu riyado. Cara bangunnya gampang kalau nggak ada niat. Normal ya, gitu aja. Tapi kalau ada niat susah bangunnya, digebuk-gebuk itu. Gurunya babak belur tuh. Karena dia menunggu sampai ketemu. Paham gak? Paham ya? Itu napas murni, al-anfus. Sesungguhnya apa yang disebut sebagai ilmu meraga sukma hanya memanfaatkan potensi otak untuk bisa memproyeksikan, melevitasikan pikiran untuk keluar tubuh. Prosesnya membutuhkan bantuan energi tubuh yang normal, sehat, dan sangat besar. Harus fisik kuat, tidak galau. Karena ini bisa dirangsang kalau dalam keadaan natural dengan metode napas murni tadi. Selanjutnya kalau sudah terlatih, tahapan pertama tadi namanya tahapan riyado, lanjut tahapan meraga sukma. Ini dia. Tahapan kedua adalah sebagai berikut. Diawali dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Niatnya untuk meraga sukma saja. Dengan niat meraga sukma. Setelah itu amalkan dan wiridkan hijib nasor. Setelah apa? Setelah sholat sunat hajat untuk niat meraga sukma. Sudah itu amalkan hijib nasor. Membaca hijib nasor harus hati-hati. Dengan niat mencari perlindungan khusus jiwa dan ruh antum. Tubuh, raga, jiwa antum. Jadi membaca hijib nasor niatnya apa? Bukan meraga sukma. Untuk menjaga tubuh antum, pikiran antum, jiwa antum. Duduk. Duduk ya. Urutannya adalah sebagai berikut. 1. Dibaca setelah sholat niat hajat meraga sukma 2 rakaat. Bacaannya 2 aja, Al-Ikhlas dan An-Nas. Membaca zikir setelah sholat setar. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan pakai ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil saja. Maksimum 450 kali. Minimum 1 atau 3. Terserah. Lalu baca hijib sebanyak nasor 3 kali. Itu yang pertama. Paham? Yang kedua, dibaca setelah melaksanakan sholat niat hajat lalu membaca doa hijib sebanyak 3 kali. Ya tadi itu udah 1, 2 tuh. Ketiga, wirid doa sebagai berikut. Perhatikan.
Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawalait wa barik li fima atoit wa qini syarra ma qadait fa innaka tadli wa la yudlo alaik wa innahu la yazilu man walait wa la yaiju man adait tabarok rabbana wa ta'alait wa falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik Allahumma anal qala wala balaa wala waba wal fasya'a wal munkar wasyufal muktalifata wasyaisyadaida wal mihan mazaro minha wa ma batona min balaina hajal kosoha wa min buldanil muslimina amanta innaka ala kulli syai'in qadir. Baca berapa kali tuh? 3 kali. Dari Allahumma bima hadait baca 3 kali, ditutup 1 kali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Selesai membaca hijib nasor tadi, itu hijib nasor. Lapat hijib nasor tadi kan udah mengingatkan lagi, diawali dengan hasbunallah wa ni'mal wakil semampu antum. Tapi ingat, jangan ganjil. Genapkan. Jangan ganjil. Genapkan. Ya. 450. 20, 10, 4. Kemudian lanjutkan dengan membaca hijib nasor tadi. Namanya kalau syariat doa kunut. Doa kunut. Ya. Seperti yang disebutkan tadi kan. Jadi hijib nasor disebut juga hijib al-kahar, penjaga penakluk. Itu dia. Jadi kalau antum baca doa kunut itu maksudnya menjaga benteng. Karena kerasnya efek penaklukan hijib ini terhadap musuh-musuh, maka disarankan dipakai. Yang yakin sering dipakai di subuh, karena sudah subuh kita akan ikhtiar. Ya. 1. Duduk bersila kedua telapak tangan di atas kedua lutut setelah sholat hajat. Tidak tidur itu riyadhah awal. Paham ya? Tidak ada bacaan. Ya. Jadi setelah sholat hajat duduk bersila kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Ya. Ibu jari tetap dan telunjuk saling bersentuhan begini. Tadi tidur. Nah, ya. Sehingga membentuk lingkaran telapak tangan menghadap ke atas. Bukan begini. Itu pertama. Kedua, mata dipejam. Badan tegak. Nggak boleh nunggu. Ini. 3, konsentrasikan pikiran pada titik ulu hati. Kalau dalam awal tidur di sini, kalau duduk setelah sholat hajat di ulu hati duduk. Kalau dalam keadaan tidur di sini. Kalau dalam keadaan duduk di ulu hati titik tengah ini, ya. Nah, itu ada amalan zikirnya ya. Sampai di sini udah paham ya? Nggak perlu dihafal, ada catatannya nanti gampang. Nah. Setelah itu, setelah konsentrasi di ulu hati, kosongkan pikiran dari khayalan dulu. Atur itu. Dari lamunan, halusinasi, niat, kehendak, atur dulu. Tarik napas pelan-pelan, secara perlahan, kemudian tahan napas sampai batas kemampuan di perut. Tahan sampai batas kemampuan di perut. Ya. Pelan-pelan aja dulu. 5, sambil menjalankan pernapasan tadi di hati kita ucapkan di ulu hati itu la ilaha illallah. Begini aja, nggak usah digerakkan seperti jahar. Paham nggak? La ilaha illallah. Ini kan tegak nih, tapi pikiran kita ke sini. La ilaha. Hati-hati yang sudah terbiasa dengan jahar. La ilaha, nggak bisa.
dia harus rileks di hati. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Secara terus menerus, bila tubuh mengalami gerakan, ini prosesnya cepat. Tubuh akan mengalami gerakan. Bila tubuh mengalami gerakan yang tidak kita rencanakan, muncul gambaran atau muncul bayangan yang tanpa kita rencanakan. Kalau kita rencanakan, keluar bayangan, tetap itu halu. Ulang dari awal. Nah, maka ikuti. Itu bedanya. Maka ikuti gerakan tadi. Jangan dilawan. Hasilnya antum akan mengalami gerakan-gerakan di luar rencana setiap melakukannya. Tapi jarang bagi pemula belum mendapat gambaran. Kalau dalam riyadhah awal, kalau sudah dapat gambaran, alhamdulillah, maka dikunci tidur. Tapi kalau duduk, ya biasanya dapat gambaran berarti sudah terlatih di waktu terkunci tadi. Nah, insya Allah kalau duduk tadi, gerakan kita tidak akan aneh-aneh. Justru dia diam yang melihat. Tapi kita kemana-mana. Itu penipuan sensorik pikiran energinya. Jadi ini nggak bisa diomongin, dipraktekin aja lah pengalamannya itu. Insya Allah kalau sabar mendapatkan melihat pemandangan seperti nyata. Misalnya pemandangan alam yang indah, hutan, sungai, juga bisa muncul gambaran makhluk yang menyeramkan tapi antum tidak stres. Jadi obat takut itu nggak stres, justru antum bisa bahagia, ya. Padahal menyeramkan, ya. Karena di situ tidak ada main-main yang sifatnya kemalukan. Saran antum, kasih izin dulu, ngomong dulu ke guru kalau antum mengamalkan ritual ini, karena sensoriknya dikontrol. Nggak diam-diam aja bro, kecuali riyadhah. Tahu nggak? Kecuali riyadhah. Sampai ya? Riyadhah silakan kapan saja, di mana saja. Kalau duduk, izin guru, kasih kabar. Sekarang boleh mempraktekkan. Dong, ambo jam sekian akan mempraktekkan. Kenapa demikian izin? Kalau antum ada apa-apa, kita bisa menyelesaikannya. Insya Allah, ya. Nah, harus tahu guru. Kalau nggak ada guru, kasih tahu teman dekat. Tahu nggak? Aden sedang meditasi, bekoden masuk ke jurang, ditolong. Walaupun ada mayat kan ditolong pak. Kalau nggak tahu kok lain mainnya. Ya, antum kalau nggak diagit tahu, pas kautan, antum masuk ke alam dunia, orang bingung nggak mencarinya. Sama itu, sama. Tetap mesti dikasih tahu. Nah, sebelum dilakukan ritual tadi, duduk, ya ritual tadi, kan wajib nasr udah clear tuh, sholat dua udah clear tuh, ya. Sebelum dilakukan tadi, kenapa harus dilakukan? Ini gini. Sebelum dilakukan ritual yang mesti dibaca adalah sebagai berikut. Dibaca dulu. Berdoa dulu. Sebelum dikunci tangan, berdoa dulu. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum janatul firdaus nujulan qalidina fiha layabuna ana khiwalan lauhanal bahru midadali kalimati rabbi walizina bismillah madada kul inama anna basarum mitslukum ya ka ilayya annama ilahukum illahu wahid. Udah tahu deh, ada di Quran itu, baca itu, baru kunci ke bawah, baru atur napas seperti yang
sebutkan tadi. Ya, sampai jumlah bacaan tanpa hitungan. Satu saja. Perlu dipahami dalam penguasaan melepas sukma ini banyak sekali orang yang memakai metode tirakat yang biasanya meminta bantuan makhluk bangsa jin. Rame itu. Kita tidak. Ya. Metode bantuan jin ini jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syariat Islam karena kita berkolaborasi dengan jin yang dilarang. Allah untuk berhubungan dengan jin. Dasarnya hati-hati. Allah berfirman di praktek ini, kalau menggunakan jin, andung takutnya jin membisikkan, walaupun dari halu. Ya. Dasarnya tetap tidak memakai metode yang disyariatkan berdasarkan firman Allah, ilmu sultan. Ilmu apa namanya? Ilmu sultan. Dasarnya Ar-Rahman 3. Kalau ada yang menyuruh yang lain, biasanya ada bisikan lain. Karena kita bermain di dimensi sensorik. Allah berfirman, tidak, gitu aja. No, gitu bahasa itu nggak apa-apa. Allah berfirman, Al-Jin ayat 9. Iqra, ikhwan. Dasarnya itu. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Apapun kolaborasi antum, walaupun antum gak niatkan, kalau ada bisikan tadi tetap tidak bisa. Antum akan kena proses panas. Ya, akan kena proses efek secara energi. Nah, karena sudah ditentukan, apapun sejago-jago jin sudah ditutup, nggak bisa nengok kekuatan dimensi lain. Duduk gak? Ya. Metode tirakat kolaborasi dengan jin ini sering orang tidak paham, padahal sudah ditutup sama Quran, nggak bisa. Pasti antum tertipu. Jelas akan menimbulkan efek yang sifatnya negatif secara medis fisik. Itu sebabnya tidak antum ajarkan proses ini. Karena efeknya langsung antum bisa ngedadak loncat lari nggak puguh atau nggak berketentuan. Kayak orang hilang akal. Itu efek energi. Contoh, si jin hanya membantu memproyeksikan dan meletakkan pikiran keluar tubuh dengan merekayasa sistem saraf otak kita, sehingga potensinya bisa mengganggu sistem saraf kita. Jika saja kita tidak kuat dan sungguh-sungguh telah siap, memang nggak kuat karena energi berbeda dengan energi yang ada di kepala kita, maka akan menimbulkan efek secara motorik tubuh. Itu sering terjadi kepada orang yang kerasukan. Ya. Jadi metode teraman sudah jelas, metode terefektif sudah jelas. Petunjuknya pada Quran dilarang oleh Al-Jin ayat 9 adalah itu potensi tubuh manusia yang bisa kita pelajari secara benar guna meningkatkan kapasitas energi tubuh kita, mampu melontarkan sukma keluar tubuh, melakukan proses perjalanan keluar tubuh, gunanya untuk hal yang baik, guna hal ini mencari bukti kebenaran keimanan kita di luar dan bisa digunakan untuk faedah-faedah lainnya. Supaya kita jangan mudah tertipu baik itu secara manusia biasa atau secara manusia yang di luar biasa. Pengertian luar biasa itu lil adat. Di sini tetap membutuhkan pada riyadoh meraga sukma.
guru pembimbing. Insya Allah dalam riadoh awal latihannya intensif, praktekkan saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kita tutup dan menjadi amalan yang diridhai Allah. Baik doa dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.